Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat 36. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 16 Zulqa'dah 1446 Hijrah. Bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan haram, bulan suci. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menyatakan kekhususan tanggal disebutkan kita beribadah di bulan Zulqa'dah. Tapi penyebutan penanggalan itu hanya di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Maka di dalam ayat yang kita kutip tadi jelas, Al-Quran surat 9 At-Taubah ayat yang ke-36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu barulah dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharram wa Rajabun mudar allazi baina Jumada wa Sa'bana. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, oleh Imam Ibnu Katsir ini berkaitan dengan haji, mulai persiapan, pemberangkatan, pelaksanaan dan pemulangan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, sejenak kita mendoakan bagi sanak famili kita, saudara kita, sahabat kita, kawan kita, jemaah kita yang tahun ini diberi rezeki dan diberi kesempatan oleh Allah menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Hari ini insyaallah kloter 7 diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau. Kita doakan tentu sehat walafiat, dapat melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji dengan baik, pulangnya tentu mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu adalah balasannya adalah surga. Kita juga selalu berdoa dan bermohon kepada Allah, kiranya kita juga diberikan kesempatan dan juga rezeki. Kalau rezeki sebagian mungkin sudah, tapi kesempatan belum. Karena mungkin tidak semua orang yang diberi rezeki diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah. Bagi yang sudah sekali ingin yang kedua kali, bagi yang belum ingin sekali. Karena perjalanan panjang, melelahkan, tapi merindukan dan tidak membosankan adalah perjalanan Makkah Madinah.
Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, namun ada kekhususan ibadah yang diberikan kepada kita yang tidak pergi. Apa kekhususan ibadah itu? Yang pertama, ingin mengambil kita keutamaan 10 awal daripada Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Bolehkah kita itu adalah puasa sunat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh, karena landasannya ada. Tapi kalau kita hanya mengambil itu adalah tanggal 9 Zulhijjah saja, itu namanya puasa sunat Arafah. Maka baru disebutkan tanggalnya. Jadi kalau keutamaan 10 awal daripada Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, kalau kita hanya mengambil tanggal 9 saja adalah puasa sunat Arafah, bagi sanak pemilik kita yang pergi tidak disunahkan mereka. Karena kalimat manasik haji itu adalah ukuf Arafah. Tidak sah haji seseorang kalau tidak ukuf di Arafah. Jadi yang namanya manasik itu semuanya di Mekah. Tidak ada itu adalah di luar Mekah. Makanya di sini itu adanya kelompoknya adalah KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Kita hanya bimbingan di sini, tidak ada manasik. Manasiknya semuanya di Mekah. Yang kedua, apa lagi ibadah yang disunnahkan kepada kita yang tidak pergi? Yakni adalah melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Disunnahkan itu di lapangan. Karena kata-kata musallana itu, setelah saya mencoba memahami arti dan pemahamannya, musallana itu bukan dalam arti musalla langgar surau seperti yang kita kenal, tapi tempat pelaksanaan salat itu. Jadi bukan dibawa-bawa saja ke lapangan. Ini ada pula yang kadang-kadang menuding, Allah itu pahamnya orang Muhammadiyah itu mah. Memang disunahkan di lapangan. Nah, bagi sanak pemilik kita yang pergi tidak disunahkan mereka. Kenapa riskan? Tanggal 9 Zulhijjah malamnya dia masih di Arafah. Kalau taruhlah malamnya dia sudah sampai ke Musdalifah, ala dia mabib di Musdalifah, kemudian masih malam juga masih di sana. Kapan sampainya di Mina? Taruh dipaksakan juga lagi adalah dia pergi ke Mina dengan jalan kaki tanpa menunggu kendaraan. Sampainya mungkin adalah menjelang subuh. Di Mina tidak ada itu adalah salat Idul Adha. Walaupun ada itu adalah masjid di Mina, itu masjidnya besar, Masjid Al-Khair, tapi tidak ada pelaksanaan salat Idul Adha di sana. Adanya di Haram. Kalau toh kita ingin memaksakan diri juga ingin melaksanakan salat Idul Adha, perginya ke Haram. Mobil banyak, menambang tidak ada. Bahasanya adalah jalan kaki. Jaraknya 8,5 kilo. Itu kalau tahu jalan, kalau tidak ya jalan-jalan. Makanya jangan sombong dan jangan angkuh sekali-sekali kita sana. 8,5 kilo lah biasa kami jalan kaki di Padang. Cubalah sidang udah. Itu tanah haram. Nah, bagi sanak pemilik kita tidak disunahkan, kita disunahkan. Yang ketiga adalah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Makanya saya sering agak mengkritik masjid-masjid dan musala yang membuat peserta kurban. Kita ini peserta ibadah kurban, kita hanya menyembelih hewan kurban. Banyak juga membuat dia adalah peserta kurban. Jadi kalau peserta kurban konotasinya menurut pemahaman saya, walaupun segi redaksi bahasa, nanti dipanggil bapak-bapak dan ibu-ibu satu-satu, tegak semuanya itu nanti disembelih satu-satu. Namanya adalah peserta ibadah kurban. Kita penyembelihan hewan kurban, udhiyah. Yang dikatakan itu adalah udhiyah, itu penyembelihan hewan kurban, itu selesai sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah Yaumul Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, disebutkan tanggalnya.
sampai kepada yaumul tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah ba'da asar. Jadi yang namanya hari raya besar itu Bapak dan Ibu adalah hari raya haji. Tidak seperti hari raya Idul Fitri seperti kita, terbalik dengan kita. Kita hari raya Idul Fitri yang besar. Kenapa? Semuanya banyak. Baju baru, kursi baru, kue rayu banyak. Tapi ketika itu adalah Idul Adha, diumbuk je lontong saya. Kadang-kadang lea dulu, kadang-kadang indak loh. Pada yang dikatakan dengan hari raya itu adalah yang hari raya besar itu adalah Idul Adha. Makanya sampai hari takbir. Itu namanya takbirnya takbir muqayyad. Takbir yang mengiringi solat-solat wajib. Tapi kalau itulah takbirnya mutlak, mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah saja sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, itu takbirnya adalah takbir mutlak tanpa mengiringi daripada solat wajib. Makanya takbir itu adalah dua-dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada juga sebagian adalah tiga-tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.